teman-teman, perkenalkan nama saya Krisnanda Pradipta dari Universitas Sahabat Dharma Yogyakarta. Sekarang saya sedang melaksanakan KKN Mandiri secara online. Ya, memang beda ya. KKN sebelumnya yang dilakukan secara reguler dan sekarang harus dilakukan secara mandiri online. Mungkin akibat dari pandemi COVID-19, KKN pun juga harus dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Salah satu program kerja saya adalah kegiatan penanaman tanaman ketahanan pangan, di mana kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang dapat mengisi waktu luang bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang mungkin pada masa pandemi ini merasa bosan di rumah, boring, dan mungkin ingin melakukan sebuah aktivitas yang berbeda dari sebelumnya. Nah, sangat cocok nih, terutama bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian yang suka di bidang gardening. Dan kegiatan tanaman-tanaman ketahanan pangan ini memiliki manfaat, yaitu untuk meminimalisir pengeluaran kita. Mengingat di masa pandemi COVID ini, tidak sedikit dari kita yang penghasilannya berkurang, atau mungkin juga kehilangan pekerjaan, sehingga sedikit sulit atau terhambat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, program ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan tersebut. Tanaman yang ditanam berupa sayuran, yaitu bisa contohnya seperti kangkung, bayam, pokcoy, terong, cabai, dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa ditanam. Dan sekarang tanaman yang saya akan tanam adalah bayam, kangkung, dan pokcoy. Sekarang saya akan memberikan sedikit tips dan cara bagaimana menanam tanaman tersebut dengan cara yang mudah, serta memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Misalnya seperti barang-barang bekas, seperti pot mungkin yang dipakai di rumah, atau mungkin botol bekas yang ada. Setelah itu, yuk ikut saya untuk ke proses penanaman. Teman sekalian, kembali lagi bersama saya, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan dan perlengkapan apa saja yang perlu disiapkan untuk proses penanaman tanaman ketahanan pangan ini. Baik, untuk yang pertama kita jelas membutuhkan tempat atau wadah untuk menanamnya. Di sini saya sudah ada pot kecil hitam. Kemudian kemarin saya ini menemukan barang botol bekas di rumah saya, ada 4, terus sudah saya potong begini, lalu saya bagi bawah-bawahnya. Lalu juga ada toples bekas, dan teman-teman bisa bebas menggunakan apa saja, bisa botol bekas, menurut saya bisa toples, pot, atau mungkin bisa juga misalnya ada polybag juga bisa, ataupun bisa ada bungkus bekas wangi kayak Soklin atau apa juga bisa. Kemudian yang kedua, yang utamanya adalah biji atau benih dari tanamannya. Di sini saya menggunakan 3 tanaman, bayam, pokcoy, dan kangkung. Nah, ini yang kecil ini merupakan benih bayam. Yang ini merupakan benih kangkung. Dan yang terakhir ini agak kecil sekali. Ini merupakan benih pokcoy. Lalu yang tidak kalah penting lainnya, yaitu sebagai media lah, yaitu adalah tanah subur atau tanah kompos, berguna untuk mempercepat proses penanaman juga sebagai media. Baik, selanjutnya mari kita proses penanaman. Sekarang kita sudah di proses penanaman. Pertama-tama kita akan menyiapkan wadahnya dulu. Ada pot dan barang bekas tadi, botol bekas. Pertama-tama kita akan mengambil tanah dan kita isikan ke
isi yang kedua tadi botol bekas tanah lagi, tidak apa-apa, tidak usah takut kotor. Nah, namanya tanah mah udah pasti kotor nanti. Nih, buat saja. Kita akan ke proses penyemaian atau penebaran benih. Pertama, saya akan menyemai benih kangkung di yang botol bekas ini. Untuk yang di botol bekas ini, kira-kira kita bisa menebarkan benih kangkung sekitar 3 sampai 4. 3 sampai 4. 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya. Lalu yang dua ini akan saya tanami pokcoy. Yang ini 2 dan ini bayam. 2 adalah tanaman pokcoy. Untuk tanaman pokcoy di tanahnya kita harus melubangi dulu tanahnya 4 lubang, kira-kira 4 lubang, dan 1 lubang akan kita isi 1 biji pokcoy, 1 benih pokcoy. Adalah tanaman bayam. Nah, karena biji bayam terlalu kecil, maka kita akan menebarnya secara merata langsung saja. Langsung menebar secara merata. Oke, lalu yang ketiga kita akan lakukan penyiraman. Nah, untuk yang kangkung, karena medianya karena tepat begini, maka kita akan mengisi airnya di sini, di tempat penampungannya. Dan jangan sampai full ya. Kita menggunakan gelas bantu air. Yang atasnya kita kasih air dikit-dikit saja. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah melalui proses penanaman, penyemaian benih, dan penebaran benih, kemudian proses penyiraman. Dan sekarang kita tinggal menunggu hasilnya saja. Saat menunggu hasil, supaya hasilnya optimal, kita bisa merawat tanaman tersebut dengan cara melakukan penyiraman tanaman tersebut secara merata dan secukupnya. Kemudian yang kedua, kenakanlah pada sinar matahari yang secukupnya dan merata, jangan berlebihan karena bisa menyebabkan tanaman tersebut mati dan layu. Dan saya berharap apa yang saya berikan, tips dan cara, bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian supaya dapat mengisi waktu yang luang di masa pandemi ini dengan baik. Baik, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like video saya.